Nah syariat itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab 4. Makanya beliau mengatakan ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Itu yang disebut. NU itu, makna kehadiran NU itu adalah sebagai ikhtiar dari para ulama di Nusantara ini, para kiai, untuk meneguhkan sekaligus memperkuat ikhtiar bersama mereka yang sebetulnya sebelum itu selama berabad-abad sudah dilakukan oleh masing-masing kiai itu, yaitu ikhtiar untuk membimbing masyarakat di dalam mengembangkan peradaban yang mulia. Kiai-kiai itu jauh sebelum mereka bersepakat mendirikan Nahdlatul Ulama, pekerjaannya itu kan membimbing masyarakat, membimbing lingkungan mereka masing-masing dengan segala yang mereka bisa berdasarkan ilmu yang mereka miliki, agar masyarakat ini tumbuh menjadi masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab itu artinya masyarakat yang berperadaban mulia. Makanya diajari tentang nilai-nilai akhlak, diajari menjalankan ibadah-ibadah, diajari tentang pengertian tentang syariat dan lain sebagainya. Itu pekerjaannya kiai dari dulu, sejak sebelum mendirikan NU ini. Nah, NU ini didirikan untuk memperkuat jaringan mereka sebetulnya. Karena sebelumnya jaringan di antara kiai-kiai itu kan tumbuh secara tradisional yang digambarkan oleh Zamahsari Dzofir dalam karya monumentalnya Tradisi Pesantren itu, jaringan yang dirajut melalui genealogi intelektual dan genealogi keluarga. Jadi jaringan antar kiai-kiai yang tunggal guru, gurunya sama, sanad keilmuannya sama, dan kiai-kiai yang berhubungan secara keluargaan karena ada tradisi di antara kiai itu saling besan-besanan itu. Nah, nanti saya juga akan mudah-mudahan bisa dapat besan kiai juga gitu supaya meneruskan. Nanti kalau ada nyai-nyai, ya kelamaan kalau Fatayat nunggu nyai nanti. Ya. Nah, dengan mendirikan NU, ikatan jaringan ini diperkuat menjadi ikatan keorganisasian sehingga dikelola secara organisasi. Nah, fungsinya sama. Fungsinya adalah untuk membimbing masyarakat menjadi berkembang menjadi peradaban yang mulia. Peradaban mulia itu peradaban yang dihidupi oleh akhlak yang baik, akhlakul karimah, yang kehidupannya berkualitas. Berkualitas itu artinya apa? Ya makmur, ya sehat, ya cerdas dan seterusnya. Itu namanya kehidupan yang berkualitas. Ya. Nah, dengan nalar keorganisasian ini kemudian dibangun strategi-strategi itu, sehingga lalu terpikir strategi untuk menjangkau, ya, karena ada kesadaran bahwa kemudian sebagai organisasi ada kesadaran bahwa masyarakat ini punya konfigurasi, ya, yang beragam sedemikian rupa. Ada segmen-segmen yang berbeda-beda yang harus dijangkau oleh organisasi, maka kemudian dikembangkan instrumen-instrumen organisasi agar jangkauan kepada masyarakat
sekali lagi untuk membimbing masyarakat itu bisa dilakukan secara lebih efektif. Ya. Makanya kemudian misalnya dibentuk fatayat, dibentuk muslimat dulu kan, lalu fatayat. Supaya apa ya? Supaya nanti yang menjangkau Mahmud ini, atau kalau bukan Mahmud ya jomblo yang agak kedaluarsa. Ya itu supaya mereka sendiri, jangan kiainya langsung gitu loh. Karena kalau kiainya langsung yang ngumpul-ngumpulin, wah begini nih, nah, dikira carian baru, kan gitu. Ya, pemuda juga sama, sebetulnya kan yang pertama kali dibentuk itu Pandu Ansor dulu itu, nah, kemudian Muslimat, kemudian Fatayat dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, karena itu, sahabat-sahabat sekalian, kita harus selalu ingat bahwa landasan dari keberadaan kita ber-NU ini adalah nilai-nilai ke-NU-an. Nilai-nilai ke-NU-an yang merupakan pondasi dari visi tentang peradaban mulia yang dipikirkan oleh para ulama itu. Nah, dalam hal ini jelas bahwa yang dimaksud peradaban mulia itu hanya bisa tercapai apabila masyarakat ini semakin dekat dengan pelaksanaan syariah. Kenapa Islam ini menjadi agama yang membangun peradaban? Dengan cara apa Islam ini membangun peradaban? Dengan cara menetapkan syariat sedemikian rupa sehingga dinamika kehidupan masyarakat yang merupakan pergaulan di antara individu-individu itu diwarnai dengan laku-laku, dengan perilaku, sikap, mentalitas yang bersesuaian dengan syariat. Dan nilai-nilai Islam itu dirumuskan ke dalam syariat itu. Itu sebabnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Qaunun Asasi menekankan tentang posisi sentral dari syariah itu. Ketika beliau menyerukan ajakan kepada para ulama untuk bergabung, yang ditekankan itu adalah komunitas ulama menurut syariat. Nah, syariat itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab 4. Makanya beliau mengatakan ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahlis sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Itu yang disebut. Min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Itu maksud di situ imam 4 dalam syariat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, mazhab akidahnya malah nggak disebut. Abu Musa al-Asy'ari malah nggak disebut, nggak diadres dalam Qaunun Asasi ini, karena itu nanti akan menjadi mazhab akidah itu akan menjadi konsekuensi dari nalar mazhab syariat yang 4 itu. Maka kalau kita ingin merumuskan tentang visi peradaban mulianya NU itu adalah visi peradaban yang dilandasi akhlak mulia di bawah bimbingan dari syariat menurut mazhab 4. Kira-kira begitu.